bagaimana kita bisa mengirit biaya tetapi tetap hasilnya maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat PSM semua. Semoga kita hari ini masih disehatkan dan masih diberikan kelapangan rezeki. Kali ini saya pengen membahas lagi sedikit tips untuk sahabat PSM semua, dimana kita bisa merawat kebun dari awal tanam hingga masa panen dengan biaya yang sangat irit, seirit mungkin. Jadi untuk sahabat PSM, tonton terus kelanjutan video ini agar tidak salah paham dan bisa lebih mengerti maksud daripada tujuan video ini. Dimana cara ini sudah saya terapkan di kebun saya yang dulu waktu awal saya membangun kelapa sawit, dan trik ini saya rasa lebih efektif dan lebih murah biaya ketimbang dengan cara yang lain. Boleh teman-teman lihat di sini, ini kayak hutan ya teman-teman, masih banyak anak kayuan. Nah di sini gulmanya kelihatannya setengah mati ya teman-teman, matinya nanggung, dan di sebelah situ agak kering. Nah, mengapa bisa seperti ini? Jadi saya sebelum berangkat ke lahan untuk melakukan penyemprotan gulma, saya melihat dulu kondisi gulma yang akan disemprot itu jenis gulma apa. Jadi untuk cara ini untuk menghemat biaya, khususnya bagi petani swadaya seperti kita. Jadi yang nanggung matinya ini teman-teman pasti sudah tahu, ini saya menggunakan sistemik, dan yang matinya kering itu saya menggunakan kontak. Jadi saya memilih beberapa gulma yang saya anggap dia bisa mati walaupun perlahan menggunakan sistemik. Nah berbeda dengan yang sebelah situ kan banyak anakan kayu. Soalnya ini saya melakukan penyemprotan itu hanya lurus tanaman kelapa sawitnya saja. Kalau diukur sekitar 5 meter. Jadi tidak menyeluruh, tidak disemprot semua. Jadi maksud dari cara ini yaitu tadi untuk menghindari banyaknya atau menghindari biaya yang besar untuk perawatan kebun kelapa sawit. Nah ini saya lurus. Nah di sebelahnya masih hidup, itu sawitnya sebelah sana. Di sebelah situ gak kering karena di situ kebetulan parit irigasi yang nantinya akan digunakan juga untuk pengangkutan TBS, pengangkutan pupuk dan sebagainya. Jadi teman-teman, sebagai petani swadaya, kita harus memperhatikan bagaimana kebun kita selalu terawat, tetapi tidak mengeluarkan biaya yang begitu banyak. Itu mulai awal tanam dulu. Di sawit-sawit yang sudah besar itu perlakuannya seperti ini. Yang penting tanaman kelapa sawit itu dia masih full kena matahari, dan piringannya dijaga sebelum melakukan penyemprotan agar percikan herbisida tidak merusak tanaman kelapa sawit kita. Kelihatannya apa yang kami usahakan itu membuahkan hasil. Jadi intinya teman-teman, tips yang terpenting dari saya, tanaman kelapa sawit, hal yang pertama harus dilakukan jangan sampai gulma lebih tinggi dari tanaman kelapa sawitnya, khususnya yang di daerah piringan ini. Nah kalau yang sudah sekitar 5 meter dari piringan itu nggak apa-apa lah, lebih tinggi, selagi masih kita melakukan perawatan awal. Nanti kalau sudah dia besar, sudah menghasilkan,
baru ini kita bersihkan ulang. Di sini saya terus terang saja, walaupun sudah dilakukan pembimbingan selebar daun, tetap namanya kita waktu menyemprotkan herbisida ada angin, ini ada juga yang terkena. Nah, seperti ini. Nah, lalu teman-teman pasti bertanya, itu rusak enggak nanti? Saya jawab enggak lah, karena sedikit ujung saja, apalagi yang kita gunakan herbisida kontak, itu aman lah. Nah, seperti ini teman-teman. Gulma yang namanya pakisan ini kan banyak pakisan, walau asalnya ini pulau kayu. Ini kerupuan ini, dia kalau kita hantam dengan herbisida sistemik itu akan sia-sia saja, karena kondisinya sudah tinggi seperti ini. Nah, ini loh, ini bekas babi lewat. Ini banyak babi teman-teman loh. Wah, kakinya besar. Ini kakinya sekitar 5 cm, ini besar sekali nih. Nah, kalau tanaman sudah seperti ini teman-teman, sudah besar seperti ini, itu sudah aman dari serangan tikus, itu sudah aman. Dari serangan babi sudah aman. Itu menurut pengalaman saya. Nah, entah kalau ada petani yang lain, nah, serangan itu mungkin serangan gajah atau beruang, kita nggak tahu lah. Tapi untuk serangan tikus dan babi ini sudah aman kalau sudah besar seperti ini. Jadi yang tinggi seperti ini saya menggunakan kontak. Karena sistemik itu ada sebagian gulma saja yang bisa mati. Kalau kontak itu seluruh gulma anak kayu pun ikut mati. Tapi perlu semprotan yang lebih basah kalau untuk anak kayu. Sampai saat ini masih aman. Tidak ada api. Yang ditakutkan itu dulu-dulu tanaman seperti ini bergulma seperti itu, api yang itu teman-teman yang paling ditakutkan. Karena walaupun sawit seperti ini sudah besarnya, kalau kena api habis, tinggal pucuknya, dan mengembalikannya itu lama sekali, bertahun-tahun, 2 tahun biasanya baru kembali. Karena dulu saya juga pernah menanam kelapa sawit sebesar ini, terbakar, tidak mati, tetapi 2 tahun baru dia kembali seperti ini lagi. Bagi tip supaya petani yang lain juga bisa menerapkan trik ini dan bisa berhasil seperti itu teman-teman. Semoga aja harga TBS kita tetap bisa bertahan.